Selamat pagi adik-adik. Hari ini tanggal 21 Juni kita melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak via online. Nah, adik-adik walaupun masih tetap via online, kita tetap harus semangat ya untuk melaksanakan ibadah hari ini. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita bersama-sama untuk menyanyikan Mars Pelkat PA. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembuka diambil dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak via online. Berkatilah agar semua rangkaian ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk dan kita akan membaca Mazmur pujian kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Kita baca secara bersama-sama. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur pujian kita dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami ya Tuhan boleh beribadah.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan firman-Mu yang sudah didengarkan nanti, kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Adik-adik kita akan membacanya secara bersama-sama, kakak undang untuk bangkit berdiri. Rut 1 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memerhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat dan baik selalu ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, Kak Jela punya gambar. Adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik coba duduk yang rapi dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Gambar, coba adik-adik lihat gambar ini. Adik-adik perhatikan, ada siapa di sana? Iya betul, ada para perempuan. Ada berapa perempuannya? Ada 3. Adik-adik coba lihat perempuan yang pakai baju orange. Iya, itu namanya Naomi. Yang pakai baju merah itu namanya Rut. Dan yang pakai baju biru namanya Orpa. Adik-adik coba perhatikan wajah mereka. Apa yang sedang mereka rasakan? Apakah mereka senang
atau sedang sedih? Ya, betul adik-adik, mereka sedang sangat sedih karena para suami dan anaknya meninggal. Gambar yang kedua coba adik-adik perhatikan. Adik-adik, mereka ini sedang berada di tanah Moab. Sedangkan Naomi ini berasal dari Israel. Karena di tanah Moab ini Naomi sudah tidak memiliki anak dan juga suami, akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke kampungnya di Israel. Waktu Naomi mau pulang ke kampungnya di Israel, Ruth dan Orpa mau mengikut Naomi untuk Israel, tetapi Naomi tidak membolehkannya. Naomi menginginkan Ruth dan Orpa untuk tetap tinggal di tanah Moab. Tapi pada akhirnya adik-adik, Ruth yang tetap ingin mau ikut ke Israel bersama dengan Naomi, sedangkan Orpa tetap tinggal di tanah Moab. Adik-adik, Ruth sangat mengasihi dan setia kepada Naomi. Sampai-sampai Ruth mau ikut ke kampungnya Naomi di Israel. Ruth sudah menganggap Naomi seperti ibunya sendiri. Kalau misalnya nanti di rumah adik-adik baca atau dengarkan cerita di Alkitab dari papa mama, di pasal selanjutnya Ruth nantinya di Israel bekerja keras untuk menghidupi Naomi dan juga Ruth sendiri agar mereka tetap bisa makan setiap hari. Kenapa ya kak? Kok yang kerja hanya Ruth saja? Kenapa Naomi-nya tidak? Karena Naomi sudah tua adik-adik, sudah tidak sanggup lagi bekerja. Makanya Ruth yang akhirnya memutuskan untuk bekerja. Tidak hanya bekerja saja, Ruth juga mengasihi, menyayangi, dan juga menjaga Naomi seperti ibunya sendiri. Adik-adik, Tuhan mau kita anak-anaknya untuk selalu mengasihi semua orang, terkhususnya orang tua kita, mama papa kita di rumah. Sama seperti Ruth yang mengasihi Naomi, kita juga harus selalu mengasihi orang tua kita, mama papa kita di rumah. Mengasihi mama papa itu seperti apa ya kak? Salah satu caranya mengasihi mama papa dengan cara selalu mendengarkan perintah mama papa kita. Contohnya nih adik-adik kan biasanya di rumah sering banget main handphone. Mama papa suka larang kan? Iya, kalau mama papa larang bukan karena mama papa jahat kepada adik-adik, tetapi untuk kebaikan adik-adik. Makanya kalau adik-adik dilarang untuk main handphone, adik-adik jangan malah marah dan merengek kepada orang tua, tapi harus dengar-dengaran. Anak yang mengasihi sesamanya, terkhususnya orang tua, adalah anak Tuhan yang baik adik-adik. Nah, pada pagi hari ini nih kita belajar dari siapa? Dari Ruth. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mulai sekarang nih kita juga harus mengasihi sesama kita, terkhususnya orang tua kita. Demikian pemberitaan firman pada pagi hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 195, baiknya yang pertama dan kedua. Ya Tuhanku, ku bersyukur. Adik-adik, sekarang kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan untuk bangsa dan negara kami
dan tolong memberkati para pemimpin negara kami dan tolong pulihkan yang kena virus corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Yudea beserta seluruh gospelnya, Citra Raya, Binong, dan Bonang, supaya kami bisa beribadah di gerejamu lagi. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah masing-masing, tapi buat iman kami tetap berpegang teguh hanya kepadamu saja. Jaga dan berkati gereja kami dan seluruh gereja dimanapun berada. Semoga virus corona ini cepat hilang dari bumi ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu untuk kami. Hari ini kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah menjaga, merawat, serta mendidik kami. Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon agar Engkau memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan kebahagiaan, serta menjauhkan mereka dari segala macam penyakit serta mara bahaya. Peliharalah mereka selalu dalam kasih Kristus untuk tetap setia dan beriman teguh kepadamu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk orang sakit yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tolong berkati dokter, suster, dan tenaga medis lainnya, dan juga berkati obat-obatan yang mereka minum. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa yang telah disampaikan oleh adik-adik terkasih kami. Kiranya semua itu sudah menjadi berkat bagi adik-adik kami, dan Engkau mau menyempurnakan doa kami ini Tuhan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan bersama-sama kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, kami ingin berdoa untuk persembahan ini. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini agar berguna untuk pembangunan dan pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Akan mendengarkan Warta Pokat PA. Yang pertama, selamat kepada adik-adik yang telah menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang adik-adik lakukan. Yang kedua, IPA akan tetap dilakukan secara online sampai batas waktu yang akan diumumkan.
Yang ketiga, pembagian hadiah pemenang lomba hias telur Paskah akan dibagikan saat impah di gedung gereja. Yang keempat, persembahan yang sudah adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan papa dan mama. Selanjutnya, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan rajin cuci tangan. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga untuk doain bangsa dan negara ya. Demikianlah Warta Pelkat PA. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kami di aktivitas selanjutnya ya Tuhan, agar semuanya itu hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.